Barang-barangku sudah siap. Ini surat cinta buat sepupu majikan baru. Karena dia datang jemput di majikan sini, jadi tidak harus pergi ejen karena saya sudah ambil dokumen-dokumen penting dari ejen. So, tinggal menunggu waktu. By the way, ini baju semua nih. Awalnya ini sama ini penuh. Nah, saya mau taruh saya punya tas-tas sama sepatu di mana lagi. Akhirnya saya beli itu yang plastik bag untuk apa punya itu. Jadi semua masuk sini nih. Ini majikan kasih ya. Ini majikan kasih, jadi gratis. Saya tidak beli ini. Saya tidak pernah beli tablet begini. Jadi ini plastik semua. Kalau ini sepung ini para buku-buku sama sepatu sama tas sama tuh. Terus yang di sini sabun segala macam, pokoknya kebutuhan wanita semua di situ. Dan di sini saya punya baju buat jalan-jalan dan ke gereja. Ini saja. Gitu. Oke. Hai. Saya turun beli telur, sayur dan bawang bombay buat majikan. Sudah sampai di rumah. Sudah sampai. Jelek sekali. Nggak apa-apa, yang penting sehat. Ini dikasih rawat guys, kayak ular kobra. Saya baru pulang dari pasar, belikan majikan telur. Saya tidak beli yang rak, tapi saya belikan yang cuman 10 butir saja nih. 10 butir saja nih. Saya mau masukkan di kulkas dulu. Sebentar. Hari ini hari terakhir saya di sini. Sebentar, saya sudah. Sebentar malam saya tidak tidur di sini lagi. Sepuluh butir saja karena dia sendiri saja lah ya. Panas teman-teman. Panas guys. Dadah. Jatuh lah kali. Aduh, gila. Tadi saya belikan dia dengan ini. Saya akan di atas karena panas. Belikan dia sayur sedikit, satu apa ya? 1 kg ya? 1 kilo. Lihat kan itu apa? 1 kilo ya? Sayur sawi hijau buat dia sendiri, besok makan dan lusa. Malam ini kayaknya dia makan di luar atau nanti makan di sana atau mana? Tidak tahu. Karena di kulkas ada banyak sayur sih, tapi semuanya yang kentang buah begitu. Ada belikan dia bawang bombay 4 tadi berapa? Berapa dolar tadi ya? Sudah? Ini sudah isi ini semuanya. Ada jahe, ada tomat, ada kentang. Jadi kalau dia mau bikin sup atau mau bikin sayur tinggal. Ini ada bawang juga saya sudah beli. Dan kemarin saya sudah belikan dia McB itu. Di dalam sini banyak sayur, ada paprika, masih ada jagung, ada pokoknya banyak. Ini ada labu. Sudah cukup. Oke, saya mau mandi dulu. Soalnya sebentar majikan sudah mau masuk kembali, mau pulang. Tadi dia ada keluar kobe main bulu tangkis sama temannya. Nanti dia pulang mandi habis kita langsung let's go, diantar saya.
Oke, saya mandi dulu, baru kita lanjut cerita. Nanti kita curhat sedikit. Tuh. Oke, saya mandi dulu. 2 hours later. Hai. Saya sudah habis mandi dan saya tidak keramas rambut karena saya lagi palang merah Indonesia. Saya lagi palang merah Indonesia, jadi tidak keramas. Jadinya wow, rapi banget. Biasanya kalau walaupun keramas itu apa, dia kayak ular apa itu, ular gatal kah. Oke, saya sudah habis mandi, saya sudah siap-siap, dan saya masih tunggu saya punya satu baju dengan saya punya celana. Tadi malam cuci dan tunggu majikan pulang. Setengah jam lagi dia sudah sampai di rumah. Saya sudah bersih-bersih tadi, semuanya beres. Itu jendelanya saya lap, kasih bersih, pokoknya semua clean habis, semua bersih. Terus saya punya kamar, ini kamar saya dengan nenek juga sudah beres tuh. Saya punya tempat tidur tuh di atas, cuman terminal sama saya ada bungkus karena itu spraynya saya cuci. Ini kita bungkus dan ini juga saya bungkus baru. Kemarin ada sih, tapi karena dia ada kuyak terobek, jadi saya ganti pakai yang baru. Jadi semuanya sudah rapi, kosong. Ini semua sudah kosong, tinggal saya punya selimut yang masuk. Ini nenek punya barang-barang, semua baju-baju kita sudah buang kemarin dan kosong semuanya. Pokoknya ini kosong semuanya. So sudah beres, tinggal di dapur ada, tadi kita makan belum saya kasih masuk di laci. Ini sebenarnya kayak saya sedih karena biasa packing barang begini itu tandanya pulang kampung. Pulang lah, pulang tidak. Sebenarnya saya sudah kangen dengan kampung. Ini kali pertama saya sebetah ini dan saya tidak sampai 4 tahun belum bisa pulang cuti. Kita sendiri tahu semua, kita semua tahu kalau cuti itu agak ribet ya. Cuti pulang kampung itu ribet. Nah, kenapa saya tidak pulang? Saya pengen pulang cuti, tapi masalahnya saya punya majikan bilang kalau kamu pulang itu baik, tidak masalah. Cuman kita pulang kembali ke sini, karantina kita bayar sendiri. Kalau majikan mau bayar ya pastilah dibayar, tapi kalau tidak mau dibayar itu masa karantina kita bayar sendiri, jadi itu mahal juga. Saya punya majikan bilang tahan lah. Saya pun ya bertahan sajalah, daripada pulang nanti tidak bisa pulang kembali. Pulang juga ini butuh, ini harus ada. Kalau tidak bawa uang, bayar pesawat pakai apa, terus sampai di sana orang dong bilang, wih orang luar negeri sudah pulang, tidak ada bawa apa-apa baru. 4 tahun sudah berlalu di sini dan sedih. Tadi pagi saya punya majikan kasih saya satu envelope, itu saya sedih sekali sampai nangis juga sih, karena saya tidak menyangka saja saya bisa bertahan 4 tahun di sini. Dan dia sangat berterima kasih tadi kepada saya. Dia bilang makasih sudah jaga mama saya sampai dia meninggal, makasih banyak sudah jaga dia baik-baik gitu. Ya namanya juga kita kerja, ya harus kerja dengan hati yang tulus, ikhlas. Dan kan kita kesini kerja bukan berarti mau cari masalah tuh. Ya begitulah, kerja sambil kuliah, ada yang kerja sambil kursus, begitu. So saya tunggu majikan dulu pulang dan sedih sekali. Saya rasa macam jiwa saya ini pulang kampung.
Karena kalau keluar dari satu rumah dan barang-barang itu dibawa semua, itu rasanya kayak pulang kampung. Sebenarnya saya punya keluarga juga sudah pada kangen. Setiap kali saya telepon disuruh pulang, pulang sebentar dulu, nanti baru kembali lagi. Ya masa corona begini kita mau pulang itu agak ribet, susah, dan ya semoga 2 tahun ke depan bisa tidak pakai masker dan semua normal kembali, kita bisa bebas pulang dan bisa bebas cuti. Oke teman-teman, saya cuman berharap saya punya majikan yang sana baik juga. Saya berharap saya punya majikan di sana itu sebaik majikan di sini. Majikan sini baik dan ramah, tidak pernah kasar, tidak pernah bentak-bentak saya. Cuman karena waktu nenek masih ada itu yang sering saya dan nenek itu apa? Ya namanya juga jaga orang tua, kadang pikun, kadang begini, apalagi kalau dia masa pikun ya. Tapi dia tidak cerewet sih, cuman saya yang banyak cerewetin dia karena karena jaga orang tua itu sama seperti jaga anak kecil, jadi harus benar-benar siaga begitu. Dia punya anak tidak pernah memarahin saya mau bikin tas salah apa, mau kasih pecah piring atau gelas atau apa, dia tidak marah, malah dia takut saya kenapa. Jadi kalau piringnya jatuh dan pecah, dia sudah takut kamu kena belingnya atau terluka bagaimana begitu. Dan saya hanya kelihatan panik, takut, dan takutnya saya takut untuk dimarahin. Jadi pas dia tidak marah begitu, saya bilang pas waktu nenek sudah meninggal, saya ada pas jatuh lagi ini piring, pas saya cuci piring begini, piringnya jatuh, licin kan sabunnya sama spoonnya, jadi dia jatuh kena piring yang satu, itu wastafelnya juga itu yang keramik dia, jadi langsung pecah. Saya pungut itu itu piring-piring pizza, saya pungut di tangan dan saya kasih tunjuk ke dia, maaf saya ada kasih jatuh ini piring mangkuk bukan piring, mangkuk ya, saya kasih jatuh mangkuk dan dia pecah. Dia bilang, kenapa kamu lagi pungut datang sini, nanti kamu terluka bagaimana begitu kan. Malah marah-marah itu, takutnya saya kena itu belingnya lagi. Jadi buang sudah, saya bilang kenapa tidak marah saya kalau saya ini saya kasih pizza. Dia bilang barang itu bisa diganti, tapi kalau kamu sakit, kamu kenapa kan harus itu dia tidak mau kita merepotkan atau menyusahkan dia begitu. So saya bilang ya sudah, potong gaji saya. Dia bilang kamu gila. Dia bilang lecan haya leci sih. Dia bilang kamu ini pikirannya kenapa sih, bagaimana sih begitu. Dan ya saya berharap sekali saya punya majikan baru juga seperti majikan ini, karena mereka sih masih masih ini mata saya balari masih keluargaan begitu. Mereka masih keluarga, cuman tidak tahu hubungan keluarganya seperti apa, dari mama atau bapak atau dari kakek orang nenek moyang orang, tidak tahu. Saya tidak tanya juga, cuman marga mereka itu sama cucu begitu, mungkin dari bapaknya karena bapaknya itu cu. Kalau nenek kan dia yim lai, bukan yim lah. Garam. lai atau ya yim lai yim begitu. Jadi tidak tahu lah, saya pun bingung lah dengan marga mereka ini. Ya sudahlah, sampai jumpa lagi kita di video berikutnya. Bye, terima kasih sudah dengar ocehan saya ini dari A ke Z ke A kembali begitu. Harap dimakluminya karena saya juga bahasanya kurang, kalau salah di mana diperbaiki. Oke, terima kasih dan
Saya mau lanjut beres-beres dapur, cuman apa piring-piring tadi majikan makan dan kita makan mie saja jadi tidak banyak. Cuman mau lap kasih kering, mungkin sudah kering karena dari tadi siang ya. Ini sore. So, saya mau kasih taruh di laci dan kita let's go. Pulang kampung. pulang kampung. Rindu sekali mau pulang kampung, guys. Tapi apalah daya, teganya dirimu padaku, sayang. Kau buang diriku ke majikan yang lain. Aduh, saya tidak pernah mau pindah majikan begini, jadi saya agak apalah ya, apalagi ini nanti. Ini pertama kali saya langsung over dan tidak pulang kampung. Rindu guys, rindu. Aduh, oke lah, saya mau lanjut. Terus saya mau duduk tunggu majikan pulang. Oke, bye bye. Nah.